Bismillahirrahmanirrahim. Pak Bupati yang dirahmati Allah, Habib Syekh, minggu yang lalu dengan izin Allah saya berziarah ke Nabawi. Berziarah ke kota Rasul, ke kota Madinah. Dan ketemu seorang hamba Allah yang mendapatkan barokah sholawat. Ada satu hadis yang panjang sekali, tapi ujungnya bisa diingat oleh jamaah semua. Apa kata Rasulullah? Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Buat siapa orang yang mau memperbanyak betul bacaan sholawat. Apa kata Rasulullah? Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Tukfa hammuk wa yughfar dhambuk. Ayo ikutin saya. Tukfa hammuk. Mana suaranya? Tukfa hammuk wa yughfar dhambuk. Tukfa hammuk wa yughfar dhambuk. Kata Rasulullah, apa aja yang kamu pengenin kabul. Apa aja yang kamu suka ntar dikasih. Apa aja yang menjadi impian, cita-cita, keinginan dianterin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yughfar dzambuk, enggak ada halangan lagi bainaka wa bainallah, antara Anda, antara saya, kita semua dengan Allah Jalla Jalaluh. Ini orang yakin sekali dengan izin Allah bakal ketemu saya. Jadi hari pertama saya nyampe di kota Madinah. Kemudian sholat subuh pertama. Begitu saya masuk pelataran Masjid Nabawi, ada satu anak muda ngelihat saya. Begitu terkejut senang, matanya berkaca-kaca, dan kemudian cium tangan memeluk saya betul-betul erat. Dan dia bilang dengan izin Allah, ya Allah Ustadz, saya baca salawat betul, minta sama Allah lewat wasilah Rasul supaya saya bisa ketemu antum. Masya Allah, ketemu di Masjid Nabawi. Terus saya bilang, apa istimewanya? Kenapa nggak sekalian minta ketemu Rasulullah? Dia ketawa. Dia bilang, saya pengen terima kasih Ustadz, udah dikenalin sama salawat. 2 tahun yang lalu saya buat makan nggak punya duit. 2 tahun yang lalu saya bayar kontrakan nggak punya duit. Nggak ada orang salaman, nggak ada orang yang nyariin saya Ustadz. Tapi hari ini 2 tahun berselang, saya ikutin Instagramnya Ustadz. 1000 sholawat bareng sama istri saya. Ustadz, hari ini saya ada di kota Madinah. Insya Allah saya ke Mekah bersama 8 keluarga saya. Saya berangkatkan ayah dan ibu saya berangkatkan ayah dan ibu mertua, saya berangkatkan istri saya, dan saya berangkatkan anak-anak saya. 8 orang Ustadz. Ustadz nggak berhenti sampai di situ. 2 tahun saya mendawamkan sholawat Ustadz. Seperti yang Ustadz bilang, 1000. Jangan tanggung-tanggung, 1000. Ustadz, sekarang saya punya warung bakso 17 cabang. Ada cabang di kota Padang. Dan saya baru saja selesai bayar rumah Ustadz 1,7 miliar rupiah. Nggak pakai utang. Tukfa hammuk wa yughfar dzambuk. Kita punya senjata hebat, yakni sholawat. Keberkahannya menyeluruh ke semua urusan hajat dan masalah-masalah manusia dunia wal akhirah. Maka berterima kasihlah kita semua. Allah hadirkan pimpinan-pimpinan di Banyuwangi, wabil khusus Pak Bupati Anas dan Pak Wakil Bupati Yusuf. Kemudian seluruh pimpinan-pimpinan di Banyuwangi ini semuanya mencintai sholawat, tapi tetap berpikir kreatif, tetap kemudian profesional, tetap kemudian mengeksekusi semuanya secara disiplin, dan akhirnya kemudian keberkahan datang dari segala penjuru mata anginnya Allah Subhanahu wa taala, bahkan dari bawah dan dari atas insyaallah. Sholawat mengubah orang yang baru 2 tahun mencintai sholawat
mengubah yang baru 2 tahun mengenal sholawat sampai seperti itunya. Mending sholawatnya seperti kalian, seperti saya, seperti kita, panjang sholawatnya. Panjang sholawat ini sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Begitu padan lana. Padan dimpa Kapolres. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Itu kalau bacanya seperti itu, 1000 itu cuma 20 menit. Apa bandingannya dengan harga rumah 1,7? Apa bandingannya dengan 17 cabang warung? Wah Ustaz, itu dunia. Ini bukan cerita dunia. Ini cerita bagaimana membahagiakan istri, bagaimana membahagiakan orang tua, bagaimana kemudian punya karyawan. 1 outlet cabang baksonya minimal 3 dikali 17, udah hampir 50. Ini bukan cerita dunia. Dunia ini milik Allah. Seperti malam tahun baru. Malam tahun baru ini milik Allah. Ambil. Jangan sampai diambil orang. Ambil. Ambil. Apalagi kalau salawatnya bisa panjang. Sambil jalan. Sambil masak. Yang bisanya ya Rob Bibil, ya Rob Bibil. Yang bisanya salawat asgil, yang bisanya naria, yang bisanya salawat fatih. Tadi seperti MC kita, Masya Allah, salawat fatih. Kalau saya ya Yamin, Toha senangnya salawat munjiyah. Allahumma salli, ayo, wasallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'idz dzunubi was-sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Muter lagi dari awal. Saya gitu tuh, muter lagi dari awal, ayo aja. Dienakin aja udah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Salawat yang membuat kami ya Allah
terhindar dari semua kerusakan, kebinasaan, kerugian, kebangkrutan, kehilangan, kesulitan, kesusahan, kehancuran. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Yang dengan salawat ini ya Allah, apa aja menjadi hajat kabul. Mau jodoh datang, mau anak hadir, mau kerjaan dapat, jadi pengusaha enteng, gampang, pengen jadi polisi tembus, pengen jadi tentara gol berhasil, pengen ini, pengen itu, dunia ini milik Allah. Badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ini dunia milik Allah, kata Allah. Lillahil masyriq wal maghrib, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Apa kata Allah kepada kita semua? Hai manusia, seluruh bumi ini, langit ini, dan apa-apa yang antara keduanya milikku, kata Allah, dari barat timur. Milik aku, kata Allah. Kalau aku sudah perintah semuanya datang kepadamu, kullul lahu qanitun, badi'us samawati wal ard, dan seterusnya. Salawat mengantarkan hamba Allah ini 2 tahun doang. Makanya tenang aja para pencinta salawat, tenang, singkalem, terus aja mencintai salawat. Nanti ada masanya panen. Tahu-tahu yang tadinya santri, besok nanti jadi ulama besar. Yang tadinya menjadi asisten, besok menjadi orang besar. Betul, ini 2 tahun. Memang 2 tahunnya beda. Begitu dia 2 tahun itu berjalan bersama Roja, datangnya benar-benar kepengen dapat barokah dari Allah, syafaatnya Rasul. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. 2 tahun selesai. Luar biasa. Terus saya tanya sama dia, terus apa lagi impian kamu nanti, Mas? Iya Ustadz, saya pengen ngangkat ini sebanyak-banyaknya orang-orang yang nganggur, Ustadz. Saya lagi minta sama Allah supaya tembus ini 100 outlet pertama sebelum nanti 2022. Oh. Terus apa nanti yang membedakan? Yang membedakan Ustadz, seluruh karyawan saya sebelum memulai dia membuka outlet saya kemudian wajibkan mereka bersolawat. Tapi saya bikin enteng Ustadz, solawatnya 100 kali pagi, 100 kali sore, seperti yang antum bilang di Instagram. Ya saya bilang, kalau buat yang standar-standar aja, dia masih SMP, pengen kuliahnya kan kudu SMA dulu, masih lama, 100 cukup. Tapi kalau dia memulainya baru kelas 3, jangan 100. Masih di Madinah, saya ketemu lagi Muhammad Ihsan namanya. Masih di Nabawi, Habib saya ketemu lagi nih barokah sholawat. Barokah itu diantara maksudnya adalah keberuntungan. Keuntungan itu juga adalah maksud dari barokah sholawat. Kita jadi orang-orang yang untung, jadi orang-orang yang beruntung. Ini orang dari sanawiyah mencintai sholawat dan berdoa pengen ke Madinah. Sholawat setiap sholat 10, habis sholat 10, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi, Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa alihi, Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa alihi, Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa alihi, Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa alihi, Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa alihi, Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa alihi, Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa alihi, Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa alihi, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi. Terus dia berdoa setiap habis baca salawat 10 kali habis sholat fardu. Dia berdoa, ya Allah, saya pengen kuliah di kota di mana dimakamkan kekasihmu, ya Allah.
saya pengen kuliah di kota di mana ada jasad nabimu ya Allah, di kota Madinah, di Universitas Islam Madinah. Takdir Allah, satu kesempatan muqabalah, satu kesempatan tes, luput, dia nggak daftar. Coba dari SMP dia berdoa, cuman doanya beda, pakai solawat. Tiap kali sholat fardu selesai, ba'da dzikir 10 solawat. Tapi begitu lulus ada tes muqabalah nih Beb, di pesantren Darun Najah, Ulu Jami, Jakarta. Satu-satunya kesempatan buat dia lolos, dia nggak ikut. Kenapa? Ya Yamin, karena dia ada di luar kota yang beda, jauh, bukan di Jakarta. Nggak semua orang gampang mesen tiket, punya duit buat tiket. Nggak semua orang. Tapi subhanallah loh. Tadi dengar nggak Ihsan ceritanya di mana? Ceritanya di Masjid Nabawi. Lah bagaimana coba? Nggak ikut tes, tapi ada di Masjid Nabawi. Kan bisa umroh. Ya itu dia. Di kampung nih anak jadi guru ngaji. Di kampung nih anak jadi guru ngaji. Jadi guru ngaji yang berbeda. Sebelum ngajar ngaji solawat, habis ngajar ngaji solawat. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Muhammadun sayyidul kaunain wa min ajami ya Rabb. Keluarlah kemudian keberuntungannya, hadirlah kemudian keberuntungannya. Persis seperti Allah katakan di surah Al-Fath. Orang yang sudah mencintai Muhammad sallallahu alaihi nanti datang Al-Fathnya. Qabla suratil Fath Muhammad wa ba'da surati Muhammad Fath. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaik ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. Ini ayat sepenuh-penuhnya buat dia. Apa kata Allah? Tenang, udah aku bukain aku bukain Madinah buat kamu. Aku bukain Universitas Islam Madinah buat kamu. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Enggak ikut muqabalah, enggak daftar, enggak masukin berkas ke Madinah, enggak masukin berkas apa-apa ke Universitas Islam Madinah, enggak. Tapi karena dia udah minta lewat wasilah solawat dan kata Rasulullah, dan ini merupakan wahyu dari Allah, tukfahammuk wa yukfar dzambuk. Udah beres buat orang yang cinta sama solawat, tinggal nyebut apa yang dia mau. Makanya saya bilang, Bu, di sini berkali-kali Banyuwangi, Bu, Ibu
Ibu punya duit sama punya solawat, lebih hebat punya solawat. Ibu nggak punya duit, pergi ke pasar, bisa jadi ibu nggak bisa bawa apa-apa. Tapi kalau ibu punya solawat, ibu pergi ke pasar, solawat itu Allah berikan pada ibu. Anak ini Masya Allah, begitu dia berbuah keberkahan yang berupa keberuntungan dan keuntungan, salah satu murid ngaji di kampung loh, kali di kota, di kampung, salah satu murid ngaji, ibunya, orang tuanya memberangkatkan anak ini ke Madinah, ke Mekah. Ngapain? Umroh, dihadiahkan umroh. Terus di perjalanan kata orang tua ini, Dek, kamu mau kuliah di Madinah enggak? Ini yang ngomong bukan seorang syekh, yang ngomong ini seorang ibu rumah tangga, yang ngomong bukan dekan, yang ngomong bukan rektor, yang ngomong bukan ulama, yang ngomong ini seorang ibu rumah tangga. Kalau kamu pengen kuliah di Madinah, tuh ada anak ponakan saya di kampus Madinah, nanti saya suruh nemuin kamu. Begitu Pak Wakil, nanti saya suruh nemuin kamu gitu. Sampai kemudian di kota Madinah, dijemput tuh anak ponakan yang berangkatin. Terus ditanya sama dia, mau ikut kuliah nggak? Bingung ya anak, ikut kuliah, serius nih. Saya kan jemaah umroh, ya udah ikut aja kuliah, nanti saya izin sama Syekh. Terus izin sama Syekh, kata saya, ya kan harus masuk. Dia minta izin, Syekh, ini ada sahabat saya dari tanah air, kata Ihsan di Masjid Nabawi, dan saya sudah live-in. Dialog ini udah saya live-in. Waktu itu saya live dari Masjid Nabawi. Kalau pengen tahu orangnya kayak apa, bongkar tuh Instagram saya. Pak Sigit ini luar biasa ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, Masya Allah. Anak-anak papa ini, Kun, Hafiz. Ini ada Kawirda, ikut nih Kawirda. Semua nih anak-anak ayah dan semua anak-anak muda nih, Banyuwangi. Pegang sholawat. Udahlah, dunia ini Anda pegang betul. Betul-betul Anda pegang. Syekh, ini ada sahabat saya. Padahal kata si Ihsan, orang ini baru ketemu, yaitu hari itu. Boleh nggak anak ini ikut kelas? Dia pengen kuliah di sini. Apa kata si syekhnya? Ya, masuk silakan. Duduk, dengerin. Ka'annaka talib hina. Seakan-akan kamu ini memang talib jamiah sekarang. Udah ngajar. Terus kata si syekh berapa? Apa? Kamu berapa hari di Madinah? 2-3 hari. Ya udah, selama 2-3 hari kamu ikut kelas. Semua kelas yang diikutin sama teman kamu ini, kamu ikutin. Pak, habis pulang Pak, disuruh ngurus semua prosesnya, dan tahun itu juga kuliah. Sorry ya, saya punya pesantren, izin Allah. Teman-teman juga punya pesantren. Orang ikut muqabalah 2 tahun paling enggak tuh pengumuman. Belum tentu juga lulusnya. Yang ikut biasanya 2.000 orang, yang diterima paling berapa? Ini orang nggak daftar, nggak ikut muqabalah, tapi kenapa bisa? Karena kecintaan dia kepada sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Frekuensi dia, frekuensi Allah, para malaikatnya dan Rasul, ya udah nyambung Pak. Maka saya mah yakin, siapa orang nih, orang Banyuwangi yang 2019 utangnya belum kelar, geber. Begitu nanti masuk fajar 2020, kita bangun lebih cepat, hajar 1000 duluan. Perdengarkan Allah. Pertama ketika kita bangun,
selain puji-pujian kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Habis itu langsung geber sholawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang sallallahu. Geber itu 2020 awal geber 1000. Paling bulan Maret Anda yang ngutangin orang itu. Paling bulan-bulan Juni Anda sudah ngumpulin seperti Pak Bupati Anas itu. Anak yatim kumpulin. Kamu, Anda, kita yang udah begitu. Padahal di Januari kita belum lunas utang. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Cerita terakhir sebelum saya serahkan lagi kepada guru kita Habibana Habib Syekh. Ada polisi datang ke saya, izin Allah. Ustadz, ente kan dekat sama jenderal-jenderal ini. Ayolah ngomongin nasib aneh ini. Supaya bisa taruh di mana gitu. Terus saya bilang sama dia, aneh kasih paspornya dah. Aneh kasih tiket Ji. Ente coba baca sholawat, jangan 100. Lagi punya hajat mas 1000, gitu. Entar insya Allah lewat sholawat ini licin beres urusannya. Tukfahamuk, wa yukfar jambuk, beres urusan insya Allah. Dijalanin tuh, jedar, minggu datang lagi ke saya. Ustadz, aneh udah jalanin, tapi tetaplah. Kalau ketemu sama jenderal-jenderal senggol-senggol lah. Supaya saya ini sekolah kayak apa kayak. Saya bilang nggak perlu. Kita udah pakai sholawat. Jalurnya jalur sholawat. Ini bukan jalur sekolah. Jalur sholawat beres. Insya Allah. Allah yang akan turunin. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم wala'anahum wa'adda lahum jahannam wa bi'sal masir. Terus itu jalan ketemu lagi tuh. Nanti ada ayat tuh. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakimah. Serahkan sama Allah. Allah yang punya pasukan. Udah, jangan kita yang ngatur-ngatur, biar Allah yang ngatur. Kalau Allah sudah atur, beres urusan. Minggu jalan, datang lagi. Ustaz, aneh udah jalanin, kok belum ada tanda-tanda. Kembali merengek orang ini. Ya Allah Ustaz, udahlah atur khutbah Jumat di Mabes Polri. Temuin aneh sama Karo SDM, biar diaturin. Saya bilang udah ayo angkat tangan. Begitu saya bilang, angkat tangan. Dia angkat tangan, doa. Terus kami berdoa berdua. Pak Bupati saya berdoa berdua. Diawali dengan sholawat. Yang kata Rasulullah tidak ada sholawat yang kemudian membuat doa tidak dikabul. Semua sholawat bisa membuat doa dikabul. Saya berdoa apa? Yang membuat orang ini ketawa. Emang doanya saya apa? Saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, orang ini selalu ngomongnya jenderal.
Padahal engkau fata'ala Allahul Malik. Engkau udah jenderal yang paling tinggi. Ngapain perlu jenderal-jenderal lain yang namanya masih jenderal manusia? Ya Allah, ya sudah. Dengan wasilah kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi ya Allah. Bikin Pak Tito yang datang nemuin sahabat saya ini. Bikin Pak Tito yang datang ke sahabat saya ini. Lalu bikin Pak Tito yang meminta dia menjadi pejabat yang dia mau. Dia ketawa, Pak. Lagi doa ketawa. Pak Tito datang ke saya. Mimpi bilang. Ini orang jadi Kapolsek juga belum. Bagaimana ceritanya? Kapolri Pak Tito waktu itu bisa datang kepada dia. Tapi saya bilang, kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun. Udah ya, saya bilang. Jangan ada cerita ketemu jenderal-jenderal. Udah, ketemu Allah pakai salawat. Ketemu Allah pintunya salawat. Ketemu Allah pasoknya salawat. Ketemu Allah tiketnya salawat. Ketemu Allah kemudian apa? Pakai salawat. Dah selesai. Alhamdulillah lupa. Ada kejadian istimewa. Kira-kira 2 bulan setelahnya, izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang anak muda. Pak Kapolres, selamat dulu nih, udah jadi apa? Kapolres apa? Polresta. Udah Kapolresta, udah Kombes berarti. Ini izin Allah. Beberapa tahun yang lalu mungkin ingat, ada seorang anak muda di lampu merah Cikokol, habis subuh nusuk 5-6 polisi. Habis sholat subuh nih, polisi ditusuk sama dia. Roboh polisi-polisi itu, Pak. Salah satu yang roboh itu sahabat saya yang tadi itu. Berita ini jadi berita nasional. Masuklah rumah sakit. Bener loh, Pak Tito nengokin. Ini luar biasa. Pak Ketua Pengadilan, Ketua Kejaksaan, teman-teman sekda apa segala macam. Kan saya doa tuh, ya Allah dengan wasilah. Kan kita suka tuh ya, bijahin Nabi, gitu kan ya. Itu namanya wasilah kepada Nabi, bijahin Nabi. Ya muyassir, yassir, ya mudabbir, dabbir, ya musahil, sahil. Kulla umurina ya Allah. Sebutan terakhir apa? Bijahin Nabi. Saya minta ya Allah agar Pak Tito aja dah yang datang ke orang ini. Nggak percaya dia. Betul lu. Anak muda pagi-pagi ngamuk, 5-6 polisi roboh masuk rumah sakit. Polisinya itu ditengokin Pak Tito. Dan Pak Tito bilang sama dia, karena peristiwa ini peristiwa luar biasa, kamu saya angkat menjadi Kapolsek Kalideres Jakarta Barat. Itu tipe A loh. Gila. Sadis itu. Pak Tito loh yang minta loh. Bagaimana, mau nggak kamu jadi Kapolsek Kalideres Jakarta Barat? Begitu selesai keluar, terus saya bilang sama dia, ayo gimana, mau jadi Kapolres nggak sekarang? Saya bilang, ampun Ustadz, jadi Kapolsek aja 6 tusukan. Dia bilang, ampun. Jadi Kapolsek 6 tusukan. Ya kalau mau jadi Kapolres kan bentangannya lama nih, bentangannya lama. Kalau bentangannya pengen dipendekin, jangan 1.000, 4.000. Dan Lanal besok bakal jadi Panglima TNI, 4.000. Kurang pasukannya 1 peleton suruh bersalawat. 1 peleton, maka 1 peloton yang bersalawat, kita yang dapat pahalanya. Tanpa ngurangin peletonnya kita itu. Kebayang gak pahalanya Pak Anas kayak apa ini malam hari ini, Masya Allah. Pahalanya panitia kayak apa, betul? Kita yang berselawat, yang dapat siapa? Semua yang dibalik acara ini. Baik, saya serahkan kembali ke guru kita Habib Syekh. Insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Allah mudahkan segala urusannya. Dan siapa guru salawat di seluruh dunianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut keluarganya, wa man ma'ahu, wa man bainahu, wa man haulahu. Insya Allah semuanya turunan sampai akhir zaman diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab kecintaan terhadap Rasulullah, yang berarti kita juga ikut barokah insya Allah. Pak Bupati yang dirahmati Allah, saya betul-betul mencintai Banyuwangi. Istri saya, anak-anak kami semua senang sama Banyuwangi. Dan tadi dengar nggak kata Habib Syekh, saya bawa keluarga besar, Habib Syekh bawa keluarga besar. Emang ini Banyuwangi ini family tourism nih, ya.
Ya, tepuk tangan buat Banyuwangi. Perhatiin deh, orang kalau ke Banyuwangi mana sendiri-sendiri. Kalau ke Banyuwangi ini sama teman sekantor gitu, sama teman satu sekolah gitu. Ini berita gembira, mudah-mudahan Allah SWT menambah lagi di tahun-tahun berikutnya keberkahan buat Banyuwangi insyaallah. Saya serahkan kepada Habib Syekh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.